Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita bertemu kembali hari ini di Hari Buruh tahun 2026. Judul yang kalian baca tadi itu bukan gimmick dan itu yang mau saya sampaikan di video kali ini. Ya, jadi dengarkan baik-baik sampai selesai biar tidak gagal paham nih ya. Karena belakangan ini banyak teman-teman yang banyak bertanya-tanya, mengapa saya membuat video tidak seperti dulu, mengapa saya tidak lagi ngedrone di kawasan ibu kota Nusantara dan lain-lain. Jadi saya akan coba bahas di sini secara selesai, karena memang saya tahu ya, tidak semua penonton itu membeli buku saya sehingga mereka tidak tahu cerita sebenarnya ya. Makanya saya mau rangkum di video ini. Jadi dengarkan baik-baik. Tapi sebelum lanjut, saya mau tekankan satu hal penting. Ya, menurut saya ini penting bahwa saya adalah salah satu orang yang sangat mencintai ibu kota Nusantara sampai dengan detik ini. Jelas ya? Nah gini teman-teman semua, saya mulai bercerita nih ya, dengarkan baik-baik. Saya datang ke kawasan ibu kota Nusantara itu tahun 2021 ya, dengan waktu itu tuh rasanya penasaran gitu, bagaimana sih rupa calon ibu kota baru Indonesia ya yang sekarang bernama Nusantara. Saya datang ke sana gitu ya. Semakin lama saya itu semakin tertarik untuk terus datang ke sana untuk terus melihat bagaimana perkembangan di saat itu ya tahun 2021 yang memang masih berupa hutan industri, belum ada bangunan apa-apa gitu. Tapi saya semakin rutin ke sana. Dalam perjalanan teman-teman ya di tahun 2022 khususnya pembangunan udah mulai masif. eh, Memang banyak tantangan, tapi banyak juga peluang. Ya, peluang itu seperti izin ya, surat izin yang saya dapatkan dari orang-orang yang memang saya temui gitu ya. Saya mendapatkan surat izin resmi, pada saat itu saya bisa membuat konten di kawasan ibu kota Nusantara. Dan lagi-lagi ya, saya datang ke sana bukan karena diminta, tapi karena saya rasa penasaran dan saya berusaha untuk mendapatkan izin pada saat itu. Dan saya berhasil mendapatkan izin di tahun 2022. Tahun 2023 semakin masih pembangunan meskipun ada hal-hal yang di balik itu ya, ada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menimpa diri saya, tapi saya tidak berhenti waktu itu karena memang dukungan dan rintangan beriringan. Dan saya waktu tahun 2023 ya, YouTube saya itu mulai monetisasi. Tahun 2023 itu udah mulai monetisasi. Dan penghasilannya ya waktu itu udah mendekati penghasilan saya di perusahaan. Waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan di Kota Balikpapan ya. Perusahaan di Kota Balikpapan. Nah, saya lihat gitu ya bahwa apa yang saya lakukan itu ternyata baik gitu ya untuk saya pribadi gitu ya, dan juga keluarga. Karena saya meyakini itu, saya di tahun 2023 khususnya di bulan Oktober saya mengajukan resign pada perusahaan saya tempat bekerja. Meskipun waktu itu istri saya menolak ya karena di perusahaan kan memang tiap bulan sudah lancar gajinya gitu kan. Sedangkan di YouTube ya di internet itu masih naik turun, belum mendekati dengan gaji saya gitu ya bulanan saya. Tapi waktu itu saya sangat yakin gitu ya, sangat yakin dan saya yakinkan istri saya. Ternyata teman-teman setelah saya resign, memang dukungan mengalir ya, dukungan izin segala macam mengalir seperti video-video yang kalian lihat selama ini. Nah, di tahun 2024 ternyata memang harus saya akui ya, tidak selamanya semua itu berjalan mulus gitu. Ada hal yang akhirnya saya bisa pahami gitu. Ternyata kita harus bisa menyesuaikan. Ya teman-teman semua, di tahun 2024 saya mendapatkan kendala dalam mendapatkan izin resmi di tahun 2024. Saya sudah berupaya gitu ya semaksimal mungkin, bahkan saya tidak pernah bercerita ini kepada teman-teman semua di tahun 2024 sampai dengan tahun ini. Saya tidak pernah bercerita apa yang saya alami, saya tidak pernah bercerita apa kendala saya, dan saya sudah berusaha. Saya sudah berusaha untuk bisa mendapatkan izin tersebut. Namun memang ya ternyata tidak mudah ya dan mungkin bukan rezeki saya saja. Nah, karena itu ya saya memutuskan untuk berhenti lagi ngedrone. Karena kalau saya paksakan teman-teman semua di kawasan ibu kota Nusantara itu resikonya buat saya pribadi. Ya, resiko buat saya, buat keluarga saya juga.
ya. Selama ini memang kalau teman-teman mengatakan, "Kenapa nggak berusaha izin?" Sudah, saya sudah berusaha izin dari tahun 2024. Saya sudah berkomunikasi dengan baik kepada orang-orang ya, dan memang saya tidak bisa menyalahkan mereka gitu, karena saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri, atas paksaan diri saya sendiri. Jadi saya tidak bisa menyalahkan mereka gitu, dan ya harapan teman-teman juga tidak bisa menyalahkan mereka karena ini memang keputusan saya sendiri gitu untuk datang mendekat ke kawasan ibu kota Nusantara gitu ya. Nah itu semua saya rangkum di buku ini nih, di buku yang sudah saya terbitkan ini. Nah kenapa saya ceritakan juga di video ini, karena saya tahu gitu teman-teman semua belum tentu membeli buku ini, sehingga bisa aja teman-teman salah sangka. Bisa aja saat teman-teman menganggap, "Ah, Dian Rana sudah malas ke IKN, ah Dian Rana." Bukan teman-teman ya, saya bukan malas ke IKN, tapi saya saat ini harus bisa ya, harus bisa menyesuaikan dalam pembuatan konten. Sehingga kalau teman-teman berharap saya membuat konten tentang IKN menggunakan drone, itu tidak akan ada lagi ya. Itu tidak akan ada lagi. Saya sudah cukup berusaha dari tahun 2024 sampai dengan tahun ini, dan saya harus bisa melepaskan gitu ya. Saya harus bisa berubah gitu. Saya tidak meninggalkan IKN ya seperti judul di awal, namun dalam saya membuat konten saya akan berubah. Saya tidak akan memaksakan diri. Saya sudah cukup selama ini ya, selama 2 tahun ini sudah cukup untuk diam-diam dalam mengambil gambar, dan saya tidak mau meneruskan itu ya. Meskipun memang ya views yang didapat dengan cara itu lebih banyak, tapi hati saya ini merasa menolak untuk melakukan itu. Saya juga percaya gitu kalau saya merubah ini, penonton yang datang karena drone akan menghilang. Saya sudah siap. Ya, saya sudah siap, tapi kalau ada penonton yang tetap mengikuti saya gitu ya, setelah perubahan ini, kalian luar biasa gitu. Kalian benar-benar melihat ya, melihat seorang anak kecil ya yang dulunya berada di dalam situasi yang sulit dan sekarang memilih untuk tetap bertahan, namun dalam artian berbeda dari sebelumnya. Jadi terima kasih banyak buat kalian-kalian yang masih bertahan. Tapi kalau kalian memang datang ke channel ini karena drone, dan ya kalau kalian memutuskan untuk pergi, saya juga tidak akan marah atau tidak akan mempertanyakan, karena itu adalah keputusan kalian. Sekali lagi yang saya bisa katakan di sini adalah saya terima kasih sudah bersama selama ini ya. Dan untuk video-video saya memang belakangan ini teman-teman pada lihat pada hilang ya di YouTube. Kenapa pada hilang? Karena saya tahu gitu ya, di YouTube atau di media sosial ini kan bisa aja hilang. Bisa aja entah kemana gitu, bisa aja akunnya hilang, atau bisa aja akunnya dibajak atau apapun itu. Makanya saat ini ya saya berusaha untuk meninggalkan jejak itu. Jejak semua video-video saya di Ibu Kota Nusantara, saya akan serahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan saat ini video-video saya di tahun 2021 dan juga 2022 itu sudah dalam proses dengan Andri, dan dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi itu ya. Mohon maaf kalau seumpama dianggap klarifikasi. Ini bukan klarifikasi, saya juga tidak mencari siapa salah atau siapa benar. Ini hanya saya cerita tentang perubahan ini gitu ya. Jadi buat teman-teman semua kalau merasa Dian Rana meninggalkan IKN, tidak, saya tetap di sini tapi dengan cara yang berbeda. Buat kalian-kalian yang menganggap channelnya sudah kurang menarik, tidak apa-apa. Terima kasih, saya sekali lagi mohon maaf. Saya harus menyampaikan ini karena saya yakin ya, tidak semua orang membeli buku ini, tidak semua orang merasa buku ini penting. Sehingga saya rasa penting untuk menyampaikan secara singkat dalam video ini. Dan itu ya yang bisa saya sampaikan gitu teman-teman semua. Kalau dibilang, berarti Mas Dian nyesel dong? Enggak, saya enggak menyesal, saya tidak menyesal, justru saya sangat berterima kasih karena sudah pernah bersama menjalani proses pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Mungkin saat ini nggak dianggap penting, nggak masalah gitu ya. Dian Randa siapa sih gitu. Tapi saya hanya ingin anak-anak saya nanti tahu gitu bahwa ayah mereka pernah berada di ibu kota Nusantara, pernah berusaha dan pernah ya memilih jalan yang ternyata kurang pas untuk saya pilih gitu. Kenapa juga saya menerbitkan buku ini teman-teman semua? Yaitu tadi ya, supaya kedua anak saya membaca kisah sebenarnya tentang ayah mereka di ibu kota Nusantara. Saya awalnya juga tidak tidak memikirkan laku atau tidak gitu ya tentang buku saya ini. Saya hanya ingin anak-anak saya nanti gitu membaca, memahami segala keputusan yang mereka akan ambil itu akan berdampak pada kehidupan mereka masing-masing. Sehingga mungkin bisa mereka pikirkan lagi gitu untuk mengambil keputusan apapun itu dalam hidup mereka nantinya. Kayak gitu ya. Dan kayaknya udahin dulu ya videonya. Tidak usah lama-lama. Mungkin video ini sebagai penutup dari bab saya tentang perjalanan bersama dengan ibu kota Nusantara dan sudah saya tuangkan juga dalam buku ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.